Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabia. Saya Elo Fikril Hadi, NIM 201101020021, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, akan mempresentasikan video Tarjamah Fauriyah dari video berbahasa Indonesia yang berjudul Sholatlah Agar Tepat Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandanan saya sudah seperti orang kantoran yang selalu tepat waktu dan pakai jam. Tapi memakai jam bukan pertanda tepat waktu, tapi pertanda dia mampu beli jam, itu aja. Tapi ngomong-ngomong, karena saya lagi ngomongin satu pertanyaan dari seorang pemuda tersesat yang mention saya, yang ada kaitannya dengan waktu. Dia bilang begini, "Bib, saya bukannya males sholat, tapi kayak bosan aja gitu." Lalu ingatan saya jadi terpental ke masa kecil dulu. Saya pernah berpikir juga, kenapa sholat itu harus setiap hari ya? Kenapa gak digabungin gitu, misalnya dalam satu hari? Hari Jumat kek, di satu hari pun masih dibagi-bagi waktunya menjadi 5 waktu. Kenapa gak satu waktu aja gitu, kalaupun setiap hari? Biar ringkas. Kenapa Allah tetapkan waktu sholat itu ada 5? Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 103. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikiyaji yushbihu syakhsal maktab alladhi yakunu daiman fil waqtil muhaddad wa irtadi sa'ah. Lakin irtida as-sa'ah laysa alamatan ala wujudihi fil waqtil muhaddad, walakinnahu alamatun ala qadratihi ala syira'i tilka as-sa'ah faqat. Lakin ala fikrah li'annani atahaddath an su'al min syabin da'iin dzakarani lahu alaqatun bil waqt. Qala hakadha, ana lastu kasulan bis-shalah, lakinni ash'uru bil malali faqat. Thumma 'adat dzakirani ila tufulati. Laqad fakkartu aydan, limadza yajibu ada'us shalah kulla yaum? Limadza la tajma'uha faqat? 'Alal mithal fil yaumul jum'ah. Fil yaum la yazalu muqasimatun ila 5 marrat. Limadza laysa limarratin faqat law kanat kulla yaum? Linakun mujizin. Limadza haddadallahu anna hunaka 5 awqatin lis-shalah kama yaqul fi suratin Nisa al-ayah 103. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan secara sahih oleh Imam Abu Daud, sholat itu bukan hanya harus pada waktunya, tapi disunahkan untuk di awal waktu. Duh, iman Anda mulai goyang? Tenang, tenang. Mari kita coba ambil hikmahnya. Yuk, bisa yuk. Bisa jadi hikmahnya adalah Allah dan Nabi-Nya ingin kita mengendalikan waktu, bukan dikendalikan oleh waktu. Seorang yang sukses adalah seorang yang berhasil mengendalikan waktu. Sedangkan seorang yang rugi di dalam Islam adalah seorang yang dikendalikan oleh waktu. Seorang yang hari ininya tidak lebih baik dari hari kemarin. Apalagi kalau lebih buruk. Itu namanya Anda the real pemuda tersesat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih rawahu al-imam Abu Dawud anna as-salata la yajibu an takuna ala waqtiha bal tustahabbu fi awwali waqtiha. Kaif tabda fi ta'assur? Ahdi hayya nuhawil akhdhi al-ibrah, hayya bina nadhhab. La'alla al-ibrah huwa anna Allah wa rasuluhu yuridanina an natahakkam fil waqt la yatahakkam fihi al-waqt. Asy-syakhsu an-najih huwa asy-syakhsu alladhi yatahakkam fihi al-waqt. Bainama al-khasir fil Islam huwa asy-syakhsu alladhi yatahakkam fil waqt. Syakhsu alladhi fi hadha al-yawm laysa afdal min al-ams. Indama yakunu al-amr aswa. Fahadha yud'a an talhaqiq bisyabab ad-da'i. Seorang yang rugi adalah seorang yang dikendalikan oleh waktu. Yang biasanya suka bilang gini, gak kerasa ya udah kuliah, gak kerasa ya udah nikah, gak kerasa ya sudah punya anak, gak kerasa ya sudah mati Anda, tanpa pernah mengisi waktu Anda dengan hal-hal yang bermanfaat. Lalu
Kemudian bagaimana mengendalikan waktu? Perlu belajar ke Avata? Oh enggak segitunya. Pengendalian terbaik atas waktu adalah dengan menyadari pergerakan waktu. Bukan waktu dibiarkan lewat begitu saja, seperti saat kita asik main game atau asik nongkrong. Oleh karena itu, kata Sayyidina Ali, hiduplah seolah-olah besok kamu akan mati. Sehingga kamu akan menyadari pergerakan waktu, mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, dan menghargainya dengan baik. Asy-syakhsul khasir huwa asy-syakhsul ladzi yatahakkam fihi al-waqt walladzi yuhibbu 'adatan an yaqul asya' mithlu hadhi. Usaddiq annani fil kulliyah. La usaddiq annani mutazawwaj. La usaddiq ladayya al-atfal. La usaddiq annaka mayyitun. Duna an tamla'a waqtaka bi asya'in mufidah. Thumma kaifa tatahakkam fil waqt? Tahtaj ta'allum ila afatar. Laisa hakadha. Afdalut tahakkum bimururil waqt wa an takuna mudrikan li harakatil waqt. Wa adamu tarkil waqt yamurru kama law kunna nal'ab aw natasadqa. Lidzalik qala Sayyiduna Ali, "Aish ka'annaka satamutu godan hatta takuna mudrikan li harakatil waqt. Tamla'ahu bi asya'in mufidah wa tuqaddiruhu jayyidan." Waktu yang diposisikan seperti itu oleh Heidegger, salah seorang filosof Jerman yang tersohor, disebut sebagai waktu yang otentik. Dalam bahasa Islam disebutnya waktu yang berkah. Satu hari yang berkah lebih baik dari 1 tahun yang tidak berkah atau bahkan sia-sia. Makanya, jangan hanya doa minta panjang umur, minta juga untuk berkah umur. Walaupun panjang, kalau gak berkah, buat apa? Saya belajar keberkahan waktu dari ibu saya, yang hidup di zaman dulu ketika teknologi untuk menyelesaikan urusan rumah tangga belum secanggih saat ini. Sehari, dia bisa menyelesaikan seluruh pekerjaannya dengan baik. Dari bangun pagi, ia langsung ke pasar untuk belanja. Kemudian menyiapkan sarapan untuk saya dan ayah saya serta semua anggota keluarga. Kemudian menyiapkan pakaian untuk ayah dan semua anak-anaknya. Kemudian setelah itu, dia kemudian ngepel, nyuci, nyetrika, bersih-bersih ini dan itu. Dan kemudian semua pekerjaan selesai dalam sehari. Yutlaq 'alal waqti alladhi wada'ahu Heidegger ahadu asyharil falasafatil alman al-waqtul asil. Fil lughatil islamiyah yusamma al-waqtal mubarak. Al-yawm mubarak khairun min sanatin la tabarak wala hatta abathan. Lihada sabab la tatlubu du'a ala tulil umri faqat, bal utlub aidan ala barakatil umr. Walau tawilah idza lam takun mubarak fama huwal hadaf. Laqad ta'allamtu barakatil waqt min walidati allati 'ashat fi zamanil madi. عندما لم تكن التكنولوجيا لإكمال الشؤون المنزلية ليست متطورة كما هي اليوم. في يوم تمكنه إنهاء جميع أعمالها بشكل جيد. من الاستيقاظ في الصباح ذهبت مباشرة إلى السوق للتسوق، ثم أعد الفطور لي ولأبي وجميع أفراد الأسرة، ثم أعد الملابس للأب وجميع أبنائها، ثم بعد ذلك قامت بالمسح والغسيل والكي تنظيف هذا وذاك، ثم تم الإنجاز كل العمل في اليوم. Adapun saya beberapa tahun lalu ketika ngekos, meski nyuci sudah dibantu dengan mesin cuci, nggak seperti ibu saya yang nyucinya pakai tangan. Atau masak nasi dibantu oleh rice cooker, nggak seperti ibu saya yang masak nasinya pakai panci. Sehari mentok menyelesaikan 1 atau 2 pekerjaan saja. Lulu. Begitu juga soal menulis. Saya seorang penulis. Saya belajar keberkahan waktu dalam menulis kepada ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ghazali berhasil menyelesaikan ribuan lembar karya-karya. Puluhan buku yang beberapa diantaranya berjilid-jilid. Imam Ibnu Aqil bahkan menulis satu karya yang paling panjang di dunia, yang berjudul Al-Funun, yang konon berjumlah 800 jilid. Begitu juga Ibnu Sina, beliau menulis 450 buku. Saya menulis satu artikel saja yang jumlahnya cuma 2 lembar bisa berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. وأنا منذ عدة سنوات عندما في المنزل الداخلي على الرغم تلقيت المساعدة بالغسالة لم تكن والدتي هي التي توصلها يدويا أو طبخ الأرز بمساعدة قدر الأرز
على عكس الوالدة التي تطبخ الأرز بالقدر يوم عالق لإنهاء وظيفة أو وظيفتين فقط. وكذلك في الكتابة أنا كاتب تعلمت بركات الوقت في الكتابة لعلماء السابقين. تمكن العلماء السابقين كالإمام الغزالي من إتمام آلاف الأعمال عشرات الكتب وبعضها مجلدا. والإمام ابن عقيل كتب واحدا من أطول الأعمال في العالم بعنوان الفنون، ويقال إنه بلغ 800 مجلدا. وكذلك ابن سينا كتب 450 كتابا. كتبت مقالا عدده ورقتان فقط وقد تكون أياما أو حتى أسابيع. Padahal Imam Ghazali, Ibnu Sina, Imam Ibnu Aqil nggak pakai laptop nulisnya, semudah saya menulis artikel. Dan nyari referensinya nggak tinggal ngeklik Mbah Google seperti yang mudah kita lakukan saat ini. Apa bedanya? Sehari saat ini dan di zaman ibu saya atau ulama-ulama terdahulu sama kok, jumlahnya 24 jam. Malah saya dibantu oleh hal-hal yang canggih dalam menyelesaikan tulisan saya atau pekerjaan saya di kos dulu, sedangkan ibu saya dan para ulama terdahulu tidak. Ala ragmi anna al-imam al-Ghazali, Ibnu Sina wal imam Ibnu Aqil lam yastakhdim al-komputer al-mahmul fil kitabah biqadri suhulati kitabatil maqalat wal bahas anil maraji. La tatwatu faqat ala Google kama yumkinuna al-qiyam bisuhulatil yawm. ما هو الفرق اليوم الآن واليوم في زمن والدتي أو علماء السابقين؟ نفس العدد 24 ساعة. وبدلا تلقيت مساعدا من أشياء متطورة في استكمال كتابتي أو عملي في المنزل الداخلي، بينما والدتي والعلماء السابقين لم يفعلوا ذلك. Ternyata perbedaan utamanya adalah terletak pada keberkahan waktu. Waktu ibu saya dan ulama-ulama terdahulu menjadi sangat berkah. Mereka memanage waktunya dengan sangat baik. Dari mana belajarnya? Ya salah satu yang utama dari sholat. Mereka selalu sholat tepat waktu dan di awal waktunya. Adapun saya, sholat subuh kadang di waktu duha. Sholat maghrib kadang dirapel dengan isya. Maka melalui sholat, Allah dan Nabi-Nya menyelipkan hikmah agar kita bisa mengendalikan waktu dan memanagenya dengan baik serta mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat sehingga kita tidak digilas oleh waktu, tapi kita yang justru memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ittadaha anna al-ikhtilaf al-asasi yamkunu fi barakatil waqt. Indama asbaha walidati wa ulama'i sabiqin mubarakin jiddan. Innahum yudiruna waqtahum bishaklin jayyidin lil ghayah. Min aina ya'lamu dhalik? Na'am, min ahammis shalah. Innahum yasiluna daiman ala waqtiha wa fi awwali waqtiha. Wa ana salatus subhi ahyanan fi waqtid duha. Salatul maghrib ahyanan fi waqtil isya. Famin khilalis shalah yuwaffirullahu wa rasuluhu al-ibrah linatamakkana min at-tahakkum fil waqt wa idaratihi bisyakli sahih wa namla'ahu bin naf'i. Hatta la yashaqana al-waqt walakinnana nanfa'ul waqt bisyaklin afdal. Oleh karena itu, penting untuk menjaga waktu. Bukan hanya memakai jam tangan atau kemudian membangun menara waktu sebagaimana dilakukan oleh Saudi, tapi kemudian betul-betul menghargai, mengendalikan, dan mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Bib, tapi ada yang sholat di awal waktu, tapi dia suka terlambat ngumpulin tugas kuliah, terlambat datang ke kantor, dan lain sebagainya. Ya yang sholat dan gak masuk surga juga ada. Karena kenapa? Karena sholat bukan hanya dijalankan, tapi ditegakkan. Aqimus sholah, kata Allah. Tegakkan sholat, bukan sekedar menjalankannya. Kalau sekedar menjalankan sholat, itu namanya yoga bersyariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لذلك من المهم الحفاظ على الوقت ليس ارتداء الساعة أو بناء برج الوقت كما فعل السعودي، ولكن بعد ذلك حقا تقدر الوقت وتحكم فيه وتعلمه بأشياء مفيدة. على المثال
Hunak man yusalli fi awalil waqt, lakin yuhibbu an yata'akhkhar. At-ta'akhkhur fi jam'i mahammul kulliyah, wa at-ta'akhkhur fil hudur ilal maktab wa ghairu dhalik. Na'am, kana aidan man yusalluna wa la yadhhabuna ilal jannah. Limadha? Li'anna as-salah la tuaddi faqat bal tufrad. Qala Allah Ta'ala, aqimis shalah. Tumsiku bis shalah laisa mujarradun tashghiliha. Idza kana al-amr tuaddi bis salati faqat, fahadha yusamma yoga bersyariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi penerjemahan yang saya gunakan dalam menerjemah video tersebut. Di antaranya ada strategi pengurangan. Penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Contohnya di sini, shollu ala waktiha, sholatlah agar tepat waktu. Kemudian strategi penambahan kata-kata di dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Contohnya pada bahasa sumbernya, sedangkan ibu saya dan para ulama terdahulu tidak. Untuk bahasa sasarannya, bainama walidati wal ulama isabikin lam yaf'alu dzalik. Kemudian yang selanjutnya strategi pungutan atau borrowing. Penerjemah sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada ke dalam bahasa sasaran. Contohnya di sini, bahkan kata Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan secara sahih oleh Imam Abu Dawud. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsin sahih rawahu al-Imam Abu Dawud. Kemudian strategi yang terakhir adalah transposisi. Penerjemah mengubah struktur asli bahasa sumber di dalam kalimat bahasa sasaran untuk mencapai efek sepadan. Contohnya, waktu yang diposisikan seperti itu oleh Heidegger, salah seorang filosof Jerman yang tersohor, disebut sebagai waktu yang otentik. Untuk bahasa sasarannya, yutlaqu 'alal waqtil ladzi wada'ahu Heidegger, ahadu asyaril falasafatil alman, al-waqtul asil. Kemudian contoh yang kedua, tapi kita yang justru memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bahasa sasarannya, walakinnana nanfa'ul waqt bisyaklin afdal. Berlanjut pada kosakata baru. Di antaranya al-malal, bosan, mujizin, ringkas, tahakkam, mengendalikan, al-ibrah, hikmah atau pelajaran, al-asil, otentik, al-maqalat, artikel, al-maktab, kantor, tumsiku, tegakkan, al-manzilid dakhili, kos, do'iin, tersesat, tasakka, nongkrong, maroji, referensi, idaroh atau yudiru, mengatur atau memanage, mujalladun, jilid, al-falasafah, filosof, al-kumbiutaril mahmul, laptop, mutatawwirah, canggih, asyu'unil manziliyah, urusan rumah tangga, abasan, sia-sia, dan yang terakhir yuwafiru, menyelipkan atau menyediakan. Kesimpulannya, al-khulasah min dzalikal video huwa al-awwal, innallaha wa rasuluh yuridanina an natahakkam fil waqt la yatahakkam fihi al-waqt li'anna asy-syakhsun najih wa asy-syakhsul ladzi yatahakkam fil waqt bainamal khasir fil Islam wa asy-syakhsul ladzi yatahakkam fihi al-waqt. Alal misal al-ashkhasul ladzina la yudrikuna wa yash'uruna bi harakatil waqt. Ay al-ashkhasul ladzina nadiran ma yamla'una waqtahum bi asya'in mufidah. Atsani, afdalut tahakkum bimururil waqt wa an takuna mudrikan li harakatil waqt wa adamu tarkil waqt yamurru kama law kunna nal'ab aw natasakka kama qala sayyiduna Ali, aish ka'annaka satamutu godan hatta takuna mudrikan li harakatil waqt tamla'ahu bi asya'in mufidah wa tuqaddiruhu jayidan. Istaghillal waqt fil Islam yusamma biwaqtil mubarak
يوم مبارك خير من سنة لا تبارك أو حتى عبثا. والثالث أخيرا يمكن تعلم البركات الوقت من الصلاة. الصلاة على وقتها وفي أول وقتها، فمن خلال الصلاة يوفر الله ورسوله العبرة لنتمكن من التحكم في الوقت وإدارته بشكل صحيح ونملأه بالنفع حتى لا يستحقنا الوقت ولكننا ننفع الوقت بشكل أفضل. Terima kasih. Laqad hada minni, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.